Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "U'titu khamsan la yu'tahunna ahadun qabli." Saya dikasih 5 sama Allah yang sebelum saya nabi-nabi belum pernah dapat 5 ini. Ini 5 khusus Allah kasih buat manusia paling agung, nabi terakhir, Rasul penutup pujaan hati kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Penjelasannya, ay annallaha alqa ar-ru'ba fi qulubi a'da'in nabi sallallahu alaihi wasallam ala bu'di masirati syahr mimma ja'alahum yakhafuna minhu wa yahabunahu. Yang pertama, Nabi diberikan oleh Allah kekhususan kalau ada umat atau ada golongan atau ada kelompok mau memerangi Nabi, sebelum kejadian peperangan tersebut terjadi, Allah menanamkan ke hati mereka rasa takut. Jadi sebulan sebelum perang mereka ketakutan, mereka gelisah, khawatir. Itu yang terjadi. Ini gimana nih, benar nih kita mau maju, benar nih melawan Nabi. Kita kan tahu nih orangnya kayak gimana. Ini orang sempurna, luar biasa, hebat. Benar kita gak suka sama agamanya, tapi orangnya kita akuin orang hebat. Ntar kalau kita masuk perang sama mereka, sama Nabi dan umatnya gimana? Sebulan sebelum perang udah terjadi perbicaraan seperti itu antar musuh. Makanya perang Badar waktu man to man 1 lawan 1 bentaran, Sayyidina Hamzah menang, Sayyidina Ali menang, Sayyidina Ubaidah juga berhasil membunuh walaupun kemudian beliau terbunuh juga. Kan sebelum perang ada 1 on 1 dulu tuh 3 dari muslimin, 3 dari kafir Quraisy. Juga perang-perang yang lain. Mereka ketakutan sebulan sebelum peperangan itu terjadi. Itu luar biasa. Bagaimana Rasulullah punya kelebihan yang gak ada pada nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Al ardu kulluha tahiratun wa yumkinu lil muslim an yusalli 'alaiha wa idza lam yajid ma'an lit tatahhur fayumkinuhu tayammum bit turab. Allah jadikan dunia, bumi semuanya nih suci dan boleh umat Nabi sholat. Kita lagi di sawah, tiba-tiba itu kejadian, ada 1 orang lagi kerja di sawah, mau pulang, udah keburu mau maghrib, akhirnya dia sholat di situ, dia ambil wudhu dari sungai, dia sholat di atas tanah yang bukan yang lembek, tapi tanah yang kering. Kalau yang lembek tenggelam nanti sujudnya. Tapi yang kering, sholat. Boleh gak? Boleh. Buat umat yang dulu gak boleh. Sholat di masjid. Tapi rumah saya jauh, boleh gak? Gak boleh. Sholat di masjid. Umat-umat dulu. Umat Nabi mau di mana aja. Sholat. Saya pernah tuh di jalan mau ke bandara, macetnya luar biasa. Mau waktu sholat, udah mau habis. Udah, turun sebentar, sholat. Boleh. Yang gak boleh kalau kelihatan ada najis. Mohon maaf, ada kotoran kambing misalnya, ada kotoran kucing, itu gak boleh kita. Jelas najis. Tapi selain itu, al-ard ini semuanya tanah di atas muka bumi dimanapun Allah jadikan sebagai masjidan wa tahura. Jadi tempat sujud dan juga suci. Kalau nggak ada air, boleh nggak bersuci pakai tanah? Boleh, suci. Suci, Allah jadiin suci. Nggak dijadikan suci bagi umat sebelumnya, tapi buat umat Nabi, seluruh muka bumi ini adalah tempat ibadah. Silahkan dimanapun mau ibadah, Allah izinkan. Yang ketiga, uhillat liyal ghanaim.
Al-ghanaimu allati kanat tu'khadhu minal a'da fil hurub kanat halalan lil muslimin wa lam takun halalan li ayyi ummatin qablahum. Kalau perang ada ghanimah kan? Perang selesai nih, selesai perang, udah itu ada ghanimah. Harta rampasan perang. Baik itu berupa kudanya, ontaknya, keledainya, pedangnya, pakaian perangnya, mungkin ada cincin-cincin dari orang-orang itu yang berjatuhan, ada uang mungkin atau ada apapun, sepatu misalnya. Itu rampasan perang sebelum umat Nabi nggak boleh diambil. Tapi buat umatnya Nabi boleh. Itu Nabi bagi-bagiin sama umatnya begitu. Nabi bagi-bagiin. Ya pun sampai pernah Nabi lagi bagi-bagiin harta rampasan perang sampai Nabi ditegur suatu hari. Sama umatnya sendiri. Dibilang, ya adil ya Muhammad. Berlaku adil dong kamu. Bayangin Nabi dikatain begitu. Kata Nabi, in lam adil faman ya adil. Kalau saya dianggap nggak bisa berbuat adil, terus siapa yang bisa berbuat adil? Nah kadang-kadang kan ada manusiawi ya. Kayak orang-orang Ansor dulu habis perang, udah rapi perang, ini harta rampasan perang, kan ada sebagian tawanan dari orang-orang kafir menjadi tawanan. Ya, kemudian didakwahin sama Nabi masuk Islam, ini harta rampasan perang Nabi kasih ke mereka. Ke orang-orang yang baru masuk Islam nih, mu'allaf. Orang-orang Ansor rupanya nggak senang hati. Gimana sih Nabi? Lah itu kan baru pada masuk Islam. Kita kan yang perang bersama beliau. Kita yang membela beliau selama ini. Omongan itu di sesama mereka. Sampai kedengaran kepada Nabi. Balaghani ankum ya ma'syaral ansar. Saya dengar dari kalian, ucapan kalian wahai orang-orang Ansar. Terus kata Nabi, alam atikum dullalan fahadakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansar, ini Nabi mau memancing hati mereka. Wahai orang-orang Ansar, dulu sebelum saya datang ke Madinah, kalian dalam permusuhan antara Aus dan Khazraj, ya. Kalian dalam tersesat, dalam kondisi belum beriman. Lalu waktu saya datang, Allah kasih hidayah buat kalian. Allah satukan antar kalian. Bukankah itu yang terjadi? Betul, betul. Lillahi wa li rasulihil fadlu wal minnah. Semua kebaikan datangnya dari Allah dan Rasulnya, kata orang-orang Ansar. Nabi bilang, wahai orang Ansar jawab dong. Saya tanya nih, benar gak begitu? Udah dijawab ya Rasulullah. Kan udah dibilang tadi, benar. Iya, semua kebaikan dari Allah dan dari engkau. Ala tujibunani ya ma'syaral Ansar. Kenapa gak mau jawab? Ajabnak sayyidi. Udah kita jawab. Enggak. Kamu belum jawab. Harusnya kalau kamu mau bilang aja. Wahai Muhammad, ataitana taridan fa'awainak. Kamu datang dalam keadaan terusir, kita yang nampung. Mau ngomong begitu silahkan kata Nabi. Lala astaghfirullah. Astaghfirullah, enggak wahai Rasulullah. Enggak apa-apa. Kalau mau bilang seperti itu sampaikan aja. La abadan. Enggak begitu. Wahai Ansar, kalian adalah kesayanganku. Kemarin saya bahas di sini kalau nggak salah tuh. Dithari, Ansar tuh Allah, Nabi permisalkan seperti pakaian dalamnya Nabi. Dekat banget sama Nabi. Kenapa? Cuman gara-gara sedikit harta. Ya, kata Nabi begini. Ala tardaun, tidakkah kalian ridho an yarji'an nas bil ghanaim. Orang pada pulang bawa harta rampasan perang. Wa tarji'una antum ila buyutikum bi Rasulillah. Kalian pulang bersama Rasulullah. Kalian lebih mau itu dapat itu semua tuh. Ya, kalian tidak menghargai keberadaan saya. Kalian lebih memilih itu semua. Astagfirullah, nangis semuanya orang-orang Ansor sadar. Jangan pernah protes. Kalau Nabi udah kasih satu ketentuan, peraturan, berarti itu buat kebaikan semua. Terus Nabi gak bakal lupain orang-orang Ansor. Gak bakal. Nabi tetap hargain. Gak lepas dalam doanya Nabi minta rezeki buat mereka. Terus kalau ada rezeki pun Nabi pasti berikan mereka.
Tapi jangan protes. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, kalau Allah dan Rasulnya udah menetapkan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jangan punya pilihan lain. Enggak boleh. Sama'an wa ta'atan. Siap, nurut wahai Rasulullah. Luar biasa, Nabi sayang sama kita. Nabi cinta sama kita. Jangan sama kita. Orang Yahudi jenazahnya lewat. Apa responnya Nabi? Aflatat minni nafsun, telah lewat satu orang yang harusnya sebelum mati saya berharap dia dapat hidayah dulu. Nabi sedih. Orang Yahudi meninggal, Nabi sedih. Kenapa kata Nabi? Harusnya dia dapat hidayah dulu baru meninggal biar masuk surga. Tuh rahmatnya Nabi. Kita juga kudu rahmat sama sesama kita nih. Ada dulu seorang syekh ditanya, wahai syekh, ini ada tetangga saya nih, kagak sholat, bagaimana hukumnya? Gimana hukumnya kira-kira? Hah? Hukumnya kata Syekh, kalau melihat orang kayak begitu, yang kamu harus lakukan, gandeng tangannya bawa ke masjid, ajak biar sholat. Kalau kita buru-buru apa? Kafir, neraka tempatnya dia. Wah, begitu. Padahal Nabi sama Yahudi aja sedih. Ya, satu jiwa terlewatkan dari hidayah. Begitu baginda Nabi SAW. Kita kudu begitu juga. Yang keempat, Nabi bilang tadi ya, yang ketiga, uhillat liya al-ghanaim, harta rampasan. Kalau zaman Nabi Musa misalnya habis perang, itu harta semua dikumpulin, ditaruh di atas gunung, kena petir, hancur semua. Suatu hari habis perang pernah ditaruh di atas gunung, kok kagak ada petir yang turun, umatnya nungguin. Karena udah biasanya begitu. Ternyata turun wahyu Musa, tadi ada umatmu tuh si fulan ngambil cincin dari harta rampasan perang. Balikin. Musa, kita mau ada acara nih nikahan gini, lumayan dah cincin satu, timbang kecil doang begini. Nggak bisa, haram hukumnya. Tuh. Tapi kalau buat umatnya Nabi, halal harta rampasan perang. Yang keempat, u'titu asy-syafa'ah. Nih, nabi yang lain nggak dapat nih. Dapat syafaat. Semua nabi doa utamanya udah dihabisin. Tapi Nabi nggak mau ngabisin di dunia, entar aja minta syafaat. Makanya waktu di akhirat semua umat-umat Nabi pada berlari-lari ke Nabi masing-masing. Nafsi. Enggak, hari ini urusan masing-masing. Adam tolong saya dong. Nuh, ini saya nih kan umat Ibrahim, Musa, Isa. Oh nggak bisa. Ini hari Allah murka dengan kemurkaan yang belum pernah sebelumnya. Urusin diri kalian sendiri. Saya urus diri sendiri. Tapi Nabi kita nyari-nyari. Ummati ana laha kata beliau. Bahkan dalam syair disebutkan apa? Antal ladzi ya lamma sa'alta syafa'atan nadaka rabbuk lam takun li siwaka. Engkaulah wahai baginda yang ketika nanti engkau minta syafaat Allah jawab. Memang syafaat ini tidak diperuntukkan kecuali hanya untukmu wahai Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita punya Nabi, Allah kasih kesempatan nolongin kita. Umat yang lain gak dapat. Ya Allah, kurang istimewa apa kita? Banyakin baca sholawat, ya. Banyakin baca zikir. Antal ladzi lamma tawassala Adamun min dzambihi bika faza wa huwa abaka. Nabi Adam makan buah khuldi. Ya. Bertahun-tahun minta sama Allah, minta maaf. Sampai kemudian kapan baru Allah maafkan? Pada saat dia mulai bertawassul kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, demi nama yang kau tuliskan di atas arsymu. Ya Allah, demi Muhammad, ampuni kesalahanku. Kata Allah, Adam, kamu tadi sebut nama siapa? Muhammad. Emang tahu dari mana? Saya lihat namanya ada di atas arsymu ya Allah. Dan saya yakin bahwa kalau saya doa menggunakan nama ini, pasti engkau akan kabulkan.
baru Allah terima permohonan maafnya. Antalladzi, padahal Nabi Adam, abahnya Nabi Muhammad, kakek paling atas. Antalladzi wa bikal khalilu da'a fa'adat naruhu bardan waqad khamidat binuri sanaka. Dan juga Nabi Ibrahim, waktu mau dilempar ke api, apa yang beliau lakukan? Wa bikal khalilu da'a fa'adat naruhu. Berdoa kepada Allah dengan menyebut lagi-lagi nama Nabi Muhammad. Waktu malaikat nawarin Ibrahim, gimana? Saya bantuin ya. Mau saya kerahkan angin biar nih api jadi padam. Mau saya turunkan hujan. Minta. Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Kepadamu saya gak akan minta apa-apa. Hasbi ilmuhu bihali. Allah pasti melihat kondisiku dan aku akan meminta kepadanya demi kecintaannya kepada kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Cukup saya minta kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Kepadamu aku gak butuh. Kata Nabi Ibrahim. Wa bikal masihu ata bashiran mukhbiran bisifati husnika madihan li'ulaka. Nabi Isa datang bawa kabar gembira. Al-Quran juga nyebut. Nabi Isa ngomong apa? Wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya datang bawa kabar gembira buat kalian wahai sekalian umat manusia. Apa kabar gembiranya wahai Isa? Akan datang manusia paling agung, kekasihnya Allah, yang mana saya dan nabi-nabi sebelum saya itu diutus oleh Allah sebagai muqaddimah untuk lahirnya orang tersebut, yaitu seorang nabi yang diutus kelak dengan nama Ahmad atau Muhammad. Kemudian apa lagi? Wa kadzaka Musa lam yazal mutawassilan bika fil qiyamati muhtamin bihimaka. Begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa dikatakan apa? Lam yazal mutawassilan bika fil qiyamah muhtamin bihimaka. Sampai di hari kiamat pun dia akan terus bertawassul. Nabi Musa tahu betul makam derajatnya Nabi Muhammad, tahu betul. Makanya Nabi Musa bertawassul nanti kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Pernah Allah bilang kepada Nabi Musa, Nabi Musa ini kan julukannya Kalimullah. Satu-satunya nabi yang langsung diizinkan boleh berbicara langsung kepada Allah. Nabi Musa. Allah kasih tahu, aku akan berikan kepada satu umat, kalau dia niat baik. Kalau dia niat baik, umat ini niat baik, tapi gak dikerjain, aku akan berikan tetap pahala satu buat mereka. Kalau dikerjain, maka aku lipat gandakan menjadi 10. Dan umat itu pula akan aku berikan juga, kalau dia niat jahat, gak jadi dikerjain, saya gak jadi kasih dosa. Saya gak jadi tulis dosa buat dia. Kalaupun dikerjain, saya tulis satu aja, gak saya kali lipat. Jadi, saya ulangin, niat baik gak dikerjain, Allah kasih satu pahala. Dikerjain, walahu asyur amthaliha, dikasih 10 kali lipat kalau dikerjain. Niat jahat nggak jadi dikerjain, nggak ada dosa. Jadi dikerjain satu doang, nggak dikali lipat. Kata Nabi Musa, ya Allah, enak banget tuh umat. Tolong pilih umat saya yang dapat itu. Enak. Sekali bikin baik, sekali bikin dosa, masih sisa 9 yang baik. Ya kan? Yang satu dikurangin sama satu dosa berarti. Kurang lebih begitu itu hitung-hitungannya. Kata Allah kepada Nabi Musa, enggak. Ini bukan buat kamu. Lu buat siapa? Ini buat umatnya kekasihku, kecintaanku, kesayanganku. Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini kita nih, beruntung banget. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal anbiya wa kullu khalqin fil wara wal rusul wal amlak tahta liwakan. Nabi ke, malaikat ke, wali-wali ke, semua di bawahnya beliau. Jadi beliau dapat
apa? Syafaat. Nabi-nabi yang lain gak dapat. Selesai hitung-hitungannya udah. Yang neraka. Tapi kalau Nabi gak, masih punya kesempatan nolongin kita. Yang terakhir, wa kanal anbiya yub'atsuna ila aqwamihim khassah wa bu'itsu ila nas 'ammah. Semua nabi-nabi, ya penjelasannya di sini Nabi Muhammad SAW ursila ila jami'in nas wa laysa ila qaumihi faqat kama kana halul anbiya as-sabiqin. Semua nabi-nabi dari Adam sampai sebelum Nabi Muhammad itu semuanya diutus kepada sebuah kaum gitu. Kepada satu kelompok umat manusia di sebuah daerah. Tapi kalau Nabi Muhammad diutus apa? Kepada seluruh manusia. Bahkan beliau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya kepada manusia. Nah itu 5 kekhususan Nabi kita Muhammad. Yang pertama saya ulangin, Allah kasih kepada hati musuhnya Nabi ketakutan. Sebulan sebelum perang. Yang kedua adalah Allah jadikan seluruh muka bumi suci. Bisa jadi tempat sholat. Kalau umat yang lain biar jauh masjidnya kudu ke sono. Kita di mana aja bisa. Di tanah, di hutan, di mana sholat. Di gunung, lagi naik gunung. Ya, Bang Hendra lagi naik gunung, mau sholat di gunung, boleh gak? Boleh. Yang ketiga, Nabi umatnya boleh menerima harta rampasan perang. Yang keempat, Nabi dapat syafaat. Yang Nabi lain gak dapat. Yang kelima, diutusnya untuk seluruh kalangan umat manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, hidayah, inayah. Biar kita terus bisa berada di jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa finish nanti masuk di gerbang pintu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna. وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. قبول.